Halo Sobat Fakta, pernah dengar nama Tom Lembong? Belakangan ini namanya lagi trending banget di mana-mana, dari media sosial sampai berita utama. Tapi siapa sebenarnya sosok Thomas Trikasih Lembong ini? Dan kenapa kasusnya bikin heboh se-Indonesia? Hari ini kita akan bedah fakta-fakta menarik di balik perjalanan karir dan drama hukum yang melilitnya. Fakta pertama, Tom Lembong ini bukan orang sembarangan. Ia adalah lulusan Harvard University di tahun 1994, mengambil jurusan arsitektur dan perencanaan kota. Unik kan untuk seorang yang kemudian jadi bankir investasi global. Setelah lulus, ia langsung terjun ke dunia keuangan di Wall Street, bekerja di Morgan Stanley dan Deutsche Bank. Bayangkan, dari sana ia kemudian kembali ke Indonesia dan ikut mendirikan Kufat Management, sebuah dana ekuitas swasta yang sukses. Pengalamannya ini bahkan membentuk strategi masuk bagi raksasa global seperti BlackRock dan Goldman Sachs ke Asia Tenggara. Fakta menarik kedua, perjalanan dari profitokrasi ke birokrasi. Tom Lembong bukan hanya jago di sektor swasta, tapi juga punya rekam jejak cemerlang di pemerintahan. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Perdagangan. Selama menjabat, ia berperan penting dalam negosiasi perjanjian dagang besar seperti IA-CEPA dengan Australia dan memulai IE-CEPA dengan Eropa yang tujuannya untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Di bawah kepemimpinannya, BKPM meluncurkan sistem online single submission atau OSS untuk menyederhanakan perizinan investasi. Hasilnya, investasi asing langsung melonjak. Proyek-proyek besar seperti investasi petrokimia Lotte Chemical senilai 3,5 miliar US dollar, Hyundai Motor 1,8 US dollar, dan pusat data Amazon 1 miliar US dollar terwujud di eranya. Bahkan, realisasi investasi di tahun 2016 mencapai 612,8 triliun rupiah, melampaui target nasional. Nah, ini dia fakta yang bikin namanya trending. Pada 18 Juli 2025, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula mentah tahun 2015. Ia dituduh memerintahkan impor ilegal 105.000 ton gula mentah yang merugikan negara 194,72 miliar rupiah. Tapi, ada satu hal yang sangat menarik dan tidak biasa dalam kasus korupsi ini. Pengadilan menyatakan bahwa Tom Lembong tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi atau menerima uang sepeser pun dari dugaan korupsi tersebut. Ini menjadi faktor yang meringankan hukumannya. Tim pembela Lembong juga berargumen bahwa tidak ada surplus gula mentah saat kebijakan impor dikeluarkan. Bahkan, seorang pejabat Kementerian Pertanian bersaksi bahwa Indonesia tidak pernah memiliki surplus gula mentah. Mereka juga menegaskan bahwa kebijakan impor ini dikoordinasikan dengan kementerian lain dan merupakan respons langsung terhadap perintah Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga gula. Fakta menarik keempat, kasus Tom Lembong ini punya nuansa politik yang sangat kuat. Ia dulunya adalah penulis pidato dan anggota kabinet yang dekat dengan Presiden Jokowi. Bahkan, menulis pidato terkenal seperti Game of Thrones dan Thanos. Namun, setelah meninggalkan jabatannya pada 2019, ia menjadi salah satu kritikus paling sengit Jokowi. Puncaknya, ia bergabung dengan tim kampanye Anies Baswedan sebagai penasihat ekonomi dan juru bicara. Waktu penuntutannya juga dipertanyakan. Jaksa baru memberitahukan penyelidikan pada Oktober 2023, sebulan sebelum ia resmi bergabung dengan kampanye Anies. Penangkapannya terjadi pada Oktober 2024. Hanya beberapa hari setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Banyak yang melihat ini sebagai contoh bagaimana politik berada di atas hukum di Indonesia. Dan inilah fakta paling baru dan paling mengejutkan. Pada 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan abolisi atau pengampunan untuk Tom Lembong kepada DPR. Dan DPR langsung menyetujuinya pada 31 Juli 2025. Keputusan abolisi ini secara efektif membatalkan hukuman penjara 4,5 tahun dan menghentikan seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Tom Lembong melalui perwakilan hukumnya menyampaikan apresiasi
menyebutnya sebagai bentuk kehadiran negara. Namun, reaksi publik di media sosial menunjukkan skeptisisme. Banyak yang berkomentar sinis, menganggapnya sebagai manuver politik. Para ahli hukum pun dengan cepat melabeli abolisi ini sebagai politis. Bahkan, Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengetahui persetujuan DPR dan masih dalam proses mengajukan banding terhadap putusan Lembong. Ini menunjukkan betapa rumitnya interaksi antara kekuasaan, hukum, dan politik di Indonesia. Terakhir, mari kita lihat filosofi ekonomi Tom Lembong. Sebagai kepala BKPM, ia selalu menekankan dua prinsip reformasi ekonomi Presiden Jokowi, keterbukaan dan persaingan. Ia adalah pendukung kuat liberalisasi pasar dan investasi asing. Bahkan pengadilan menyebut mempromosikan ekonomi kapitalis sebagai faktor yang memperberat hukumannya karena dianggap memprioritaskan prinsip kapitalis di atas nilai-nilai Pancasila. Ia percaya bahwa kemakmuran hanya bisa datang dari perdagangan dengan pihak lain, bukan hanya dari diri kita sendiri. Ia juga melihat potensi besar di ekonomi digital dan pariwisata berkelanjutan. Tom Lembong secara terbuka mengakui kurangnya kepercayaan terhadap Indonesia dari investor internasional karena perizinannya yang rumit dan praktik pemerasan. Ia berharap reformasi birokrasi dapat mengembalikan kepercayaan asing. Jadi, kisah Tom Lembong ini adalah perpaduan menarik antara pencapaian tinggi di sektor swasta dan publik, drama hukum yang kontroversial, dan intrik politik yang rumit. Kasusnya menjadi cerminan bagaimana hukum bisa dipersepsikan sebagai alat manuver politik di Indonesia. Bagaimana menurut kalian Sobat Fakta? Apakah kasus ini murni penegakan hukum atau ada motif lain di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.